Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Saya Neneng Putri Apriliani dengan NIM 20210621 Berdasarkan resume pertemuan 7 mengenai media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint dan pertemuan 8 mengenai media pembelajaran berbasis audio visual. Maka, pada pertemuan 9 atau tugas UTS, saya akan mengkombinasikan PPT yang telah dibuat dengan memasukkan penjelasan menggunakan suara atau audio asli. Terlebih dahulu, saya akan bacakan terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. 3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Judul materi yang akan saya jelaskan adalah proses terjadinya siklus air, dengan penjelasan materi sebagai berikut. Siklus air. Proses terjadinya dan dampaknya. Kenapa air selalu tersedia di bumi? Karena air mengalami sebuah siklus. Pengertian. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Peristiwa tersebutlah yang membuat air selalu tersedia di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Bagaimana proses terjadinya siklus air? Siklus air terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Penguapan atau evaporasi merupakan proses menguapnya air di laut, sungai, dan danau akibat panas dari sinar matahari. Menguap artinya perubahan air dalam bentuk cair menjadi uap air yang dipengaruhi oleh radiasi matahari. Pengendapan atau presipitasi. Pada proses ini, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi akan naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Pengembunan atau kondensasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk sebuah awan. Kemudian, titik-titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah ataupun perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah dan keluar melalui sumur. Proses siklus air pun terulang kembali. Air tanah juga akan merembas ke danau atau sungai. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap akan membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Kesimpulan dari penjelasan ke-1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Tadi sudah dijelaskan bahwa mulai dari penguapan, air akan berubah menjadi uap gas di udara. Kemudian pada proses pengendapan,
air menjadi titik-titik air, yang selanjutnya pada proses pengembunan, air menjadi air hujan yang turun ke darat maupun perairan. Nah, itulah contoh perubahan wujud air sesuai tempatnya pada proses siklus air. Selanjutnya kita beralih ke dampaknya dari siklus air. Salah satunya yaitu selalu tersedianya air di bumi. Air sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kegunaan air bagi makhluk hidup. Yang pertama dalam kehidupan manusia. Air dapat memperlancar sistem pencernaan, menyehatkan jantung, membuat tubuh lebih bugar, perawatan kecantikan, membuat tubuh bebas bergerak, mempercepat proses penyembuhan penyakit, sebagai mediator pembuang racun dalam tubuh dan membantu sirkulasi oksigen ke seluruh sel tubuh. Kedua, dalam kehidupan tumbuhan. Air dibutuhkan untuk tumbuh dan sebagai suplemen bagi tumbuhan. Yang terakhir, dalam kehidupan hewan. Hewan membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat semuanya.